Salam guru hebat. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan refleksi dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara untuk membuat kita lebih memahami impian besar Ki Hajar Dewantara dalam membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Ada dua hal yang terkoneksi yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan antara pendidikan dan kebudayaan. Untuk mencapai kebudayaan yang kita impikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan, pendidikan adalah fondasinya. Pekerjaan yang kita lakukan di pendidikan bukan saja pekerjaan untuk anak bersekolah, ujian hasilnya baik, dan lain sebagainya, tapi adalah pekerjaan untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan. Dengan kata lain adalah pekerjaan untuk membentuk sebuah peradaban. Jadi, peran yang sangat penting antara pendidikan dan kebudayaan adalah satu ikatan yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan. Inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Kebudayaan tidak boleh statis, harus dinamis dan terus bergerak. Dalam upaya memelihara kebudayaan, harus terus bergerak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Jika kebudayaan itu terisolasi, maka kebudayaan itu akan menjadi sebuah kehancuran. Pendidikan pun juga sama, tidak boleh statis, harus dinamis dan terus bergerak. Pendidikan harus terus berubah menjawab tuntutan kodrat dan tuntutan zaman. Dalam kebudayaan tidak ada yang sama. Ketika kita melakukan pertukaran kebudayaan, bukan untuk menyamakan semuanya, tapi saling menguatkan identitas dari masing-masing kebudayaan itu sendiri. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, sumber utama untuk menyamakan perbedaan kebudayaan adalah nilai-nilai kemanusiaan. Dan inilah yang menjadi hal paling esensi dari semua kebudayaan dimanapun kebudayaan itu berada. Baik kebudayaan itu di Indonesia maupun kebudayaan di dunia, yang sangat beragam esensinya adalah nilai-nilai kemanusiaan. Begitu juga dengan pendidikan. Anak tidak pernah ada yang sama. Fitrah dari penciptaan yang maha kuasa itu adalah keberagaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, biarkanlah anak itu memiliki keunikannya sendiri-sendiri sesuai dengan fitrahnya. Jadi tidak bisa dipaksakan harus sama. Semua harus dilandasi dengan nilai-nilai kemanusiaan. Yang menjadi relevansi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan yang sedang kita lakukan sekarang ini adalah perubahan. Kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah kodrat keadaan. Dalam melakukan kodrat keadaan, kita harus melihat keadaan yang terbagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu terkait dengan alam tempat di mana kita berada. Jadi, kalau alamnya di daerah pegunungan berbeda dengan alam di daerah pantai dan lain sebagainya, yang membentuk sebuah kebudayaan kebiasaan pada sebuah masyarakat. Bagian dari kodrat keadaan yang kedua adalah kodrat zaman, yaitu masing-masing zaman memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Jadi kondisinya tidak sama dari waktu ke waktu. Pada saat ini tantangan kita adalah bagaimana menjawab revolusi industri 4.0 dan sebagainya. Kecepatan revolusi teknologi ini sangat luar biasa dan ini merupakan tantangan yang pada zaman ini sedang kita hadapi bersama. Yang kedua adalah prinsip melakukan perubahan. Dalam melakukan perubahan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu dengan asas trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas itu maksudnya kita harus melakukan dialog kritis terhadap sejarah. Dalam bergerak maju ke depan, kita tidak boleh lupa akan nilai budaya dari masyarakat kita, sehingga kontinuitas terus terjaga dengan baik. Konvergensi maksudnya perubahan yang kita lakukan itu harus menuju satu titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, dalam konteks konvergensi ini, pendidikan itu harus memanusiakan dan memperkuat kemanusiaan. Konsentris maksudnya walaupun berasal dari kodrat alam yang berbeda menuju satu titik yang sama,
Pendidikan harus menghargai keunikan dan pendidikan memerdekakan keberagaman. Berikutnya adalah budi pekerti. Budi pekerti itu menurut Ki Hajar Dewantara terdiri atas cita, rasa, karsa, dan tenaga. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, terjadinya perubahan tersebut haruslah seimbang. Olah cipta menajamkan pikiran, olah rasa menghaluskan rasa, olah karsa memperkuat kemauan, dan olah tenaga menyehatkan raga. Pendidik itu harus holistik, harus seimbang, tidak boleh timpang. Kalau pendidikan ini bisa kita lakukan dengan seimbang, maka akan terjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa kita pada kebijaksanaan. Dengan kata lain, jika kita melakukan pendidikan yang seimbang, tumbuh kembang anak secara holistik akan menghadirkan banyak insan-insan yang bijaksana. Sebaliknya, jika kita melakukan pendidikan dengan timpang, maka kita akan menciptakan insan-insan yang hampa dengan kebijaksanaan. Pada akhirnya, semua disiplin ilmu harus menuju kepada kebijaksanaan. Keharusan untuk memandang murid dengan rasa hormat. Semua yang kita lakukan di bidang pendidikan itu harus berorientasi kepada murid. Orientasi kepada murid ini adalah hal yang paling utama dan paling esensial bagi kita para pendidik. Semoga refleksi singkat dari filosofi pendidik Ki Hajar Dewantara ini bisa menjadi sebuah inspirasi buat kita para pendidik di seluruh Indonesia. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju.